Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuli. Usia saya 24 tahun saat pertama kali menginjakan kaki di Taiwan. Saat itu saya cuma ingin satu hal, membebaskan keluarga dari lilitan utang. Tapi saya tak pernah menyangka langkah saya justru membawa ke tempat yang membuat saya kehilangan banyak hal, bahkan harga diri saya sendiri. Kalau pernah dengar kisah seperti ini, tulis di kolom komentar ya. Selamat datang di Vega Story, tempat kami mengangkat kisah nyata para TKW yang rela berjuang dalam sunyi. Karena dari cerita, kita bisa belajar banyak tentang arti hidup, pengorbanan, dan harapan. Yuli berasal dari sebuah desa kecil di Tulungagung. Ia anak kedua dari 5 bersaudara. Ayahnya sopir angkot yang sudah tua, ibunya hanya buruh tani musiman. Sejak lulus SMA, Yuli bekerja sebagai kasir minimarket demi membantu keluarga. Tapi gaji 2 juta tak pernah cukup. Apalagi saat utang orang tuanya menumpuk karena adiknya harus operasi usus buntu dan ibu jatuh sakit. Kalau kamu keluar negeri, mungkin bisa bantu lunasi semua, kata bibinya suatu hari. Yuli pun ikut jalur TKW lewat agen kenalan. Katanya kerja ringan, jaga orang tua di Taiwan, gaji besar dan cepat dapat uang. Tanpa pikir panjang, Yuli ikut pelatihan 3 bulan. Lalu dengan hati bergetar dan segenggam doa, ia berangkat ke negeri asing itu. Tak tahu bahwa hidupnya akan berubah drastis, tak seperti yang dijanjikan. Setibanya di Taiwan, Yuli langsung merasa ada yang janggal. Ia tidak dijemput oleh majikan seperti yang dijanjikan. Justru, ia dibawa oleh seorang wanita lokal ke sebuah apartemen kecil di distrik lampu neon Taipei. "Kamu istirahat dulu, nanti malam dijemput kerja," katanya singkat. Yuli bingung. Kerja apa, Bu? Saya kan mau jaga Ama." Si wanita hanya tertawa. "Haha, nanti kamu tahu." Malam harinya, Yuli diminta berdandan dan mengenakan pakaian yang menurutnya tak pantas. Ia dibawa ke sebuah tempat karaoke besar dan diperkenalkan ke seorang pria paruh baya. "Ini Bos Liu, dia akan jadi penanggung jawab kamu di sini. Tugasmu hanya temani tamu ngobrol, gampang kan?" Yuli terdiam. Hatinya mencelos. Ini bukan yang dijanjikan. Ia bukan dipekerjakan sebagai perawat lansia, tapi malah dimasukkan ke klub hiburan. "Aku nggak mau kerja begini," bisiknya lirih. Tapi wanita itu langsung menatap tajam. "Kamu pikir semua ini gratis? Tiketmu, asramamu, biaya pelatihanmu, semua harus dibayar. Kalau kamu nggak kerja, kita tagih ke orang tuamu." Yuli merasa terjebak. Ia ingat pesan ibunya sebelum berangkat. "Jangan pulang sebelum utang lunas ya, Le." Akhirnya, dengan berat hati, ia bertahan. Setiap malam ia bekerja menemani tamu. Tak menyentuh, tak berbuat lebih, tapi hanya berada di sana, mendengar candaan kasar, tawa palsu, dan menahan tangis. Sudah cukup membuat mentalnya runtuh sedikit demi sedikit. "Yul, kamu sudah lunas bulan ini. Tapi ada tawaran baru. Mau nggak? Dinikahi kontrak sama bos, gajinya double," ujar salah satu manajer. Yuli terdiam. Ia tahu ini gila. Tapi dengan uang itu utang keluarganya bisa lunas dalam 2 bulan. Ia mengiyakan. Dini hari, mereka menikah secara kontrak lokal. Bukan karena cinta, tapi karena terpaksa. Hari-hari berikutnya terasa kosong. Ia tinggal di apartemen bos, bekerja di klub malam, dan setiap bulan mengirim uang ke kampung. Tapi setiap malam sebelum tidur, ia menangis dalam diam. Suatu malam yang sunyi, Yuli duduk diam di tepi jendela kamar sempitnya. Dari balik kaca yang berembun, ia menatap lampu-lampu kota yang gemerlap, kontras dengan perasaannya yang hampa. Tangannya menggenggam erat sebuah foto usang.
wajah ibunya yang tersenyum tulus sambil memegang sekotak obat. Hasil dari kiriman uang Yuli selama bekerja keras di negeri orang. Tiba-tiba, layar ponselnya menyala. Satu pesan suara masuk dari kampung halaman. "Yul, ibu sudah sehat sekarang. Obatnya cocok dan utang kita juga sudah lunas. Terima kasih, Nak. Ibu bangga banget sama kamu." Suara itu membuat dunia Yuli runtuh seketika. Air matanya tumpah tanpa bisa ditahan. Tangisnya pecah, bukan hanya karena bahagia mendengar kabar baik, tapi juga karena sadar harga dari semua itu terlalu mahal. Bukan hanya lelah fisik, tapi juga luka batin, tekanan mental, dan rasa hampa yang terus menghantui. Di antara isak tangisnya, Yuli berbisik lirih. "Ini semua memang bantu ibu, tapi hidupku hampir hancur. Cukup, aku nggak mau terus begini." Malam itu menjadi titik balik. Keesokan harinya, Yuli mengemas semua barang-barangnya. Ia mengucapkan terima kasih dan pamit dari tempat tinggal yang selama ini ia sewa lewat agensi. Semua fasilitas yang pernah ia gunakan dikembalikan satu persatu, termasuk dokumen kontraknya. Dengan langkah mantap, Yuli pergi ke kantor layanan tenaga kerja dan agensi pemerintah terdekat. Ia menyampaikan niatnya dengan jujur, ingin pulang, ingin berhenti. Prosesnya tidak mudah. Yuli harus melalui serangkaian prosedur hukum, pemeriksaan dokumen, dan pemutusan kontrak yang memakan waktu hingga sebulan. Tapi selama menunggu, ia mulai merawat dirinya sendiri, baik secara fisik maupun mental. Ia mulai menulis diari, berbicara dengan konselor, dan bergabung dalam komunitas pekerja migran yang saling menguatkan. Selama masa itu, Yuli mulai menemukan kembali dirinya. Ia bukan hanya pekerja migran, tapi juga seorang anak, seorang perempuan, dan seorang manusia yang punya hak untuk bahagia dan dihargai. Dan akhirnya, hari yang dinantikan tiba. Dengan koper sederhana dan mata berbinar, Yuli menaiki pesawat yang membawanya kembali ke tanah air. Ia bukan lagi Yuli yang dulu, yang takut, yang merasa tak berdaya. Ia pulang sebagai perempuan yang berani membuat pilihan besar, meninggalkan kehidupan yang menguras jiwa demi kembali ke jalan yang benar. Saat menjejakkan kaki di bandara, pelukan hangat sang ibu menyambutnya. Tak banyak kata yang terucap, hanya air mata haru dan senyum penuh syukur. Yuli menatap langit Indonesia, lalu berbisik dalam hati. "Perjuanganku belum selesai, tapi sekarang aku sudah berada di tempat yang benar." Kini Yuli tinggal di desa bersama ibunya. Ia membuka usaha kecil menjual makanan ringan dari dapur rumah. Tak besar, tapi cukup. "Kenapa kamu pulang cepat?" tanya tetangga. Yuli hanya tersenyum. Karena hidup bukan soal uang, tapi soal tenang. Kadang orang bertanya dengan nada sinis, tapi Yuli tak marah. Ia tahu, tak semua orang paham luka yang tak terlihat. Ia tak bangga dengan apa yang ia lalui, tapi juga tak menyesal. Karena dari semua itu, ia belajar tentang hidup. Bahwa cinta sejati itu bukan soal pasangan, tapi soal pengorbanan. Dan dari cerita Yuli kita bisa belajar. Karena tak semua luka bisa terlihat, tapi dari cerita kita bisa belajar. Ini bukan hanya kisah Yuli, ini kenyataan yang dialami banyak TKW kita. Banyak yang bilang jadi TKW itu pilihan mudah, tapi mereka tak tahu. Di balik pilihan itu seringkali ada tekanan, keterpaksaan, dan luka yang tak semua mampu diucapkan. Yuli mungkin terlihat lemah, tapi ia justru sosok yang paling kuat. Ia bukan hanya berani meninggalkan kampung halaman, tapi juga berani keluar dari lingkaran gelap yang pernah menjeratnya. Menjadi istri kontrak, bekerja di klub malam, menahan perih demi keluarga. Itu bukan kisah sinetron.
Itu kenyataan yang dialami banyak perempuan Indonesia di luar negeri. Semoga dari kisah ini, kita belajar untuk tidak mudah menilai. Tidak semua yang terlihat nakal itu tidak punya alasan. Dan tidak semua yang bekerja di tempat gelap itu kehilangan cahaya. Yuli sudah kembali, tapi masih banyak Yuli-Yuli lainnya di luar sana yang butuh dukungan, bukan penghakiman. Semoga suatu hari negara bisa membeli perlindungan lebih baik, dan semoga setiap pengorbanan mendapat balasan terbaik dari Allah. Poin penting, kalau kamu suka kisah seperti ini, klik tombol like. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Tulis juga komentarmu di bawah, karena setiap cerita bisa jadi pelajaran untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.